Perkenalkan, aku Ilham Seran, seorang produser musik. Tapi kalau misalkan di panggung itu aku biasanya dipanggil Seranimo. Jadi Seranimo itu terdiri dari 2 kata, Mas. Seran itu nama saya dan yang kedua itu animo. Animo itu ya aku browsing dari bahasa Spanyol gitu, artinya itu dorongan. Jadi kalau misalkan digabungan itu jadi dorongan untuk saya untuk tetap berkarya kayak gitu. Aku mulai tertarik di dunia musik itu ketika aku kelas 6 SD. Jadi kebetulan waktu itu tetanggaku beli gitar. Menarik juga gitu ya kalau misalkan aku dibeliin gitar juga. Dan akhirnya aku minta ke orang tuaku untuk dibelikan gitar. Dan sebelum aku main gitar, aku bisa nyetem dulu baru bisa main gitar gitu kan. Sedangkan kan orang lain kan ada banyak yang dia memang jago main gitar tapi ya gitu nggak bisa nyetem dan minta tolong nyetemin ke orang atau segala macam. Nah di situ aku kayak tersadar, oh mungkin lebih jauh mengenal nada gitu. Pertama kali aku menemukan tools ketika aku SMP. Ide awalnya itu sebenarnya sederhana karena aku sadar diri aku tidak terlalu jago bermain gitar. Jadi aku itu segalanya bisa gitu. Jadi aku pengen main gitar bisa, aku pengen main bass bisa, aku pengen main drum bisa, aku pengen vokal juga bisa, aku pengen main segalanya bisa. Tapi itu semua aku yang main gitu. Nah agak serakah juga sih, cuma ya aku pengennya seperti itu gitu loh. Aku gak pengen jago di satu hal, tapi aku pengen semua. Aku lebih ke generalis. Nah itu ide awalnya. Dan aku menemukan software untuk membuat musik. Itu digital audio workstation yang pertama aku itu namanya Fruity Loop Studio, FL Studio. Itu pas aku kelas 8 SMP. Kebetulan waktu pas 2012-2013 itu IDM lagi naik-naiknya gitu loh. Dan ada 3 nama yang sangat menginspirasiku. Yang pertama itu ada Z, yang kedua itu ada Avicii, terus yang ketiga itu ada Owl City. Nah ini tuh 3-tiganya bergenre ya EDM sih dan electronic music lah lebih generalnya, musik-musik yang bukan akustik, misalnya kayak main gitar direkam, main ini direkam, jadi semua instrumennya tuh MIDI kayak gitu loh. Dan aku tertarik kayak gitu, ada satu lagu yang bener-bener itu membuat aku terjun banget ke EDM, yaitu Clarity dari Z. Nah itu aku seneng banget sama lagunya dan kenapa nggak coba bikin kayak gini aja gitu ya. Toh waktu itu zaman-zamannya aku SMP, orang kan masih fokus kayak akustikan, main gitar pakai kahon, main bass, jadi masih konvensional gitu lah, masih pokoknya band-bandan itu judulnya gitar, bass, vokal, drum, udah keyboard paling, udah nggak ada yang lain. Nah aku pengen nambah elemen-elemen baru seperti kayak synthesizer dan ambience dan lain segala macamnya, atmosfer segala macamnya. Aku nggak bilang yang sesuatu yang konvensional itu jelek ya, cuma aku lebih memilih untuk terjun ke EDM aja karena menurutku lebih bisa mengekspresikan apa yang aku pengen ekspresikan kayak gitu loh. Jadi aku pengen mungkin suara gitu ya, lebih dapat gitu loh. Dan kebetulan aku pun seneng elektro gitu ya. Aku bercita-cita jadi sound engineer lah gitu loh. Dan aku pun ngulik gitu soal itu. Ya ini bener banget sih. Ini juga aku baru kepikiran. Jadi waktu itu memang resource-nya sangat terbatas ya. Aku hanya bermodal laptop dan satu headphone yang murah lah gitu. Jadi aku berpikir ya kalau misalkan aku harus band-bandan gitu, itu lumayan gitu loh budgetnya dong. Circleku yang ada di teman musikku tuh vokalis semua gitu loh. Jadi mau nyari bass susah, mau nyari drum susah. Dan kataku udahlah, maksudnya yang kita manfaatkan apa yang ada. Dan tadi kan kemajuan teknologi juga nih, jadi kita nggak perlu kayak dulu loh, misalnya harus 5-an, ayo kita rekaman studio hari ini buat bikin satu lagu. Nah ini bisa ditawarkan dengan kita misalkan ke coffee shop, duduk dengan laptop. Nah itu bisa masuk hits gitu loh di Spotify. Kan itu kenapa enggak gitu loh. Untuk menceritakan apa yang bisa curhatan, sambatan atau segala macamnya itu bener banget. Karena jujur kalau misalkan kita bikin musik tanpa latar belakang yang jelas gitu, walaupun musiknya terdengar enak seperti apapun, mungkin kalau story di belakangnya kurang mendukung itu ya udah general banget, mainstream banget gitu loh. Dan aku rasakan banget sekarang gitu loh. Jadi dulu aku sempat ikut organisasi kemahasiswaan di Unsut juga, dan banyak pengalaman berharga yang aku dapetin di situ. Makanya aku launching EP Proses gitu. Jadi EP Proses itu merupakan salah satu rekap gitu apa aja yang udah aku lakuin di BEM dan curhatan segala macamnya kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang berdasarkan apa yang telah saya alami, ya itu bener banget gitu. Karena jujur kalau untuk sekarang saya kurang ada sesuatu yang menarik menurut saya sih untuk diceritakan. Jadi ya agak stuck juga gitu loh, agak.
Itu banyak banget jujur ya, karena aku ikut organisasi kemahasiswaan di kampus BEM Unsud waktu itu, dan salah satu stafku ada namanya Fayad Fabian, itu ngajak aku ke suatu band yang bernama Bara Mantra, yang itu menjadi bandku sekarang, dan di situ membuka kacamataku seputar musik ya, bahkan mungkin Barling Mas Cakep gitu loh skupnya, atau bahkan mungkin udah sampai nasional. Kemarin pun kita event termasuk udah nasional kayak gitu, dan aku menyadari bahwa masih ada langit di atas langit gitu loh. Aku mau sombong segimanapun udah bikin ini, aku udah bikin ini, aku udah punya pengalaman ini, dan ya ketika kita nemu ke atasnya lagi ya aku kentang loh di sini. Jadi ya kalau dibilang yang mempengaruhinya siapa, itu banyak banget. Ya tadi Bara Mantra pun itu sangat jauh merubah warna musikku sih, karena kan dari EDM tiba-tiba ke rock yang harus tas gitu, efek distorsi, overdrive segala macam, itu jauh membikin aku, wah ini warna baru, bisa nggak sih kalau di-combine untuk membentuk suatu yang unik dan mungkin orang suka gitu, banyak yang suka dan nggak pernah terpikirkan oleh orang sebelumnya kayak gitu. Dan masih banyak lagi sih jujur, kayak untuk nama-nama yang sekarang aku seneng ya, lagi seneng banget dengerin itu ada Dipa Barus, ada Niki, ada Hindia, ada banyak banget lah, dan itu pun bisa jadi salah satu orang yang menginfluence aku gitu loh, warna musik aku. Sebenarnya keys ya, jadi fleksibel aku antara ngisi pad, atmosfer, atau mungkin bahkan aku piano, elektrik piano itu. Ya intinya aku mencet-mencet keyboard lah gitu lah. Jadi supaya ide utamanya sih lebih menambah ambience kayak gitu-gitu loh. Karena memang genre dari Bara Mantra sendiri pun pop, post eksperimental rock kayak gitu loh. Jadi emang eksperimen apapun itu tugasku di situ memberikan warna baru ke rock-rock yang pop rock gitu loh. Bara Mantra itu kalau untuk yang dirilis di platform digital baru satu, kita singlenya itu judulnya Lekas, itu bisa didengerin, terserah kalian mau dengerin di Apple Music, Spotify, Juk dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan untuk EP nanti ditunggu aja akhir tahun ini. Jadi kita bakal rilis EP yang berjumlah mungkin 5-6 track. Jadi ditunggu aja. Aku sih saranin kalian gabung ke komunitas, atau paling enggak kamu punya temen kamu yang memang udah lebih dulu buat musik loh. Karena sepengalamanku sendiri untuk otodidak belajar sendiri itu cukup lama ya. Jadi untuk mempersingkat waktu dan mengefisienkan waktu itu ada baiknya kamu ikut komunitas, atau kalau misalkan kalian punya temen ya boleh lah minta tolong dimentorin kayak segala macamnya, nanya-nanya sedikit-sedikit kan nggak masalah kayak gitu kan. Dan ya mungkin kalau misal kalian mau coba hubungi aku mau nanya-nanya sekitar produksi musik boleh banget, aku bakal siap. Kalau misalkan aku sempat pasti aku balas. Jangan takut untuk memulai, karena yang paling susah itu jujur dari bikin kayak gini mulainya kayak gitu. Jadi ide mungkin banyak ya, tapi eksekusinya itu yang susah. Jadi lakuin aja dulu gitulah. Jadi kalau menurutku sendiri ada 3 ya yang basicnya. Jadi kalian itu pertama butuh laptop, butuh software atau digital audio workstation. Nah ini software untuk membuat musiknya. Dan yang ketiga itu kalian butuh headphone buat mendengarkan apa yang kamu buat gitu loh. Headphone bisa diganti sama speaker sih, terserah kalian nyamannya kayak gimana. Cuma untuk aku pribadi aku lebih senang pakai headphone karena lebih fleksibel gitu. Itu untuk yang basic. Nah kalau misalkan kalian udah lanjut mau yang lebih advance, kalian butuh 3 lagi kalau menurutku. Yang pertama itu kalian butuh mic seperti yang aku pakai saat ini. Dan kalian itu butuh sound card, atau orang biasa nyebutnya audio interface. Ini namanya MIDI controller. Jadi kalau misal kalian mau buat musik tadi sih 6 itu. Cuma kalau misal kalian belum sanggup tadi yang 6 tadi, kalian coba beli 3 dulu. Laptop, digital audio workstation, sama headphone. Udah itu dulu. Aku pengen S2 sih mas. Aku pengen lanjut sekolah lagi. Aku menganggap musik ini luas ya. Kalaupun aku tidak bisa berkarya di bidang musiknya lagi, karena aku tertarik mengenai sound engineering, aku rasa itu pun berkarya gitu loh di bidang musik loh. Aku berniat untuk membuat suatu ya, entah itu sistem atau alat ya. Aku pengen belajar mengenai sound engineering gitu, cara membuat musik tadi, membangkitkan gelombang. Dan kebetulan aku pun mengenai itu gitu loh, mengenai pembuatan synthesizer dan lain segala macamnya lah. Kalau dibilang prioritas sih, aku jujur masih memprioritaskan kuliah dulu. Aku lagi tipis-tipis lah, lagi ngembangin usaha juga di bidang ini. Jadi aku pengen coba bikin usaha produksi musik juga, tapi di situ aku mungkin bukan yang terjun langsung ke teknis ya, lebih ke manajemennya aja gitu sih. Aku nggak bisa gabut. Maksudnya aku pengen tetap karya gitu, tetap produktif. Dan menurutku produktif juga nggak selalu melulu tentang kita main gitar, upload YouTube, main gitar, upload Spotify. Banyak lah gitu cara yang bisa kita lakukan gitu, nggak cuma, karena kan musik tuh industri ya. Jadi mau kalian terjun ke manajemennya, manajemen band atau manajemen talent segala macam, atau misalkan kalian mau jadi ngulik mixer misalnya caranya biar bagus tuh suaranya gimana ya panggung, atau kalian mau ngulik visual FX-nya gitu, VFX-nya, itu kan sama juga, maksudnya masih di bagian-bagian industri musik juga. Jadi aku lebih pengen memperluas scope
penglihatanku tentang musik aja sih. Jadi nggak melulu tentang kita sebagai player, tapi di belakang layar pun nggak masalah gitu. Ternyata kan itu masih musik-musik juga gitu. Oh iya, kalau misalkan kalian mau follow YouTube aku nanti ada di sini. Subscribe boleh banget. Terima kasih banget kalau misalnya kalian berminat. IGTV juga ada di sini, dan kalau misalnya kalian mau dengerin karya-karyaku ada di Spotify, Apple Music, dan ya terserah platform digital apa yang sering kalian pakai kayak gitu. Oke, cukup sekian cerita dari aku. Terima kasih untuk Praketa yang udah menyediakan tempat dan menyediakan kopi juga. Dadah, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.